Berikut kelanjutan rangkaian tadabbur. Makna hakikat Ma'rifatullah pada QS Alem. Idah, makna hakikat Ma'rifatullah. Tafsir Ruhani QS Alem. Idah ayat 91 sampai 100. Ayat 91. Inti ayat setan menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan syalat. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat adalah kesadaran di zikir yang hidup. Segala sesuatu yang menjauhkan hati dari Allah, walaupun menyenangkan nafsu. Hakikatnya, racun spiritual. Hati yang mengenal Allah akan segera menjauh dari apapun yang mematikan ingatan kepadanya. Ayat 92. Inti ayat, perintah taat kepada Allah dan Rasul, serta peringatan agar berhati-hati. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat melahirkan ketaatan tanpa tawar-menawar. Orang yang telah mengenal Allah tidak lagi banyak berdalih, sebab hatinya tunduk sebelum akalnya berdebat. Ayat 93. Inti ayat, tidak berdosa bagi orang beriman terhadap perkara halal yang telah dikonsumsi sebelum larangan turun, selama mereka bertakwa dan beramal saleh. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat tidak menjerumuskan pada rasa bersalah berlebihan, tetapi menumbuhkan ketenangan dan husnuzan kepada rahmat Allah. Allah menilai ketulusan taubat, bukan masa lalu. Ayat 94. Inti ayat, Allah menguji hamba-Nya dengan rezeki yang tampak mudah digapai, untuk melihat siapa yang benar-benar takut kepadanya. Makna Ma'rifatullah. Ujian terbesar bukan kesulitan, melainkan kelapangan. Ma'rifat teruji saat kita memilih taat, padahal mampu bermaksiat. Ayat 95. Inti ayat, larangan berburu saat ihram dengan sanksi bagi pelanggarnya. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat menumbuhkan adab spiritual, paham kapan harus menahan diri meski pada hal yang halal. Ibadah bukan hanya ritual, tapi disiplin hati. Ayat 96. Inti ayat, dihalalkan berburu di laut sebagai rezeki, tetapi tetap dilarang berburu di darat saat ihram. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat menumbuhkan kepatuhan yang selektif, tahu batas tanpa membantah. Hamba sejati tidak mencari celah hukum, tapi taat karena cinta. Ayat 97. Inti ayat, Ka'bah, bulan haram, hewan haju, dan kalung ibadah adalah tanda-tanda kemuliaan Allah. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat mengajarkan bahwa simbol suci adalah sarana penyadaran hati, bukan sekadar ritual kosong. Hormat pada syiar berarti hormat kepada Allah. Ayat 98. Inti ayat, Allah Maha Keras, Siksonia, dan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat menghadirkan keseimbangan antara takut dan harap. Takut akan merkenia, berharap pada rahmatnya. Ayat 99. Inti ayat, tugas Rasul hanya menyampaikan. Allah Maha mengetahui yang tampak dan tersembunyi. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat menumbuhkan kejujuran batin, sadar bahwa Allah mengetahui rahasia terdalam hati kita. Ayat 100. Inti ayat, yang buruk tidak sama dengan yang baik, walaupun yang buruk tampak banyak dan memikat. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat melatih pandangan hakiki, tidak tertipu oleh mayoritas, kenikmatan sesaat, atau gemerlap dunia. Baik, berikut lanjutan seri. Makna hakikat Ma'rif QS Alem. Idah ayat 101 sampai 120 yang menutup pesan mendalam surat ini dengan sentuhan tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa, dan ma'rifah bil, pengenalan sejati kepada Allah. Makna hakikat ma'rifat. Tafsir Ruhani QS Alem. Idah ayat 101 sampai 120. Ayat 101. Inti ayat, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika dijelaskan akan menyusahkan kalian. Makna Ma'rifatullah. Ma'rifat menumbuhkan hikmah dalam bertanya
dan diam. Orang yang mengenal Allah tidak mencari rahasia yang Allah tutupi, sebab ia yakin setiap rahasia memiliki waktu dan hikmah tersendiri. Ayat 102. Inti ayat. Umat sebelum kamu telah banyak bertanya, kemudian mengingkarinya. Makna ma'rifatullah, hati yang mengenal Allah tidak menuntut, tetapi menerima dengan iman. Kedalaman ma'rifat tampak dalam kepasrahan terhadap kehendak Allah tanpa protes batin. Ayat 103. Inti ayat. Allah tidak menetapkan aturan tentang bahirah, saibah, wasyilah, ha'am, hewan persembahan jahiliyah. Makna ma'rifatullah, ma'rifat mengajarkan tauhid murni, membebaskan hati dari tradisi dan simbol palsu yang disakralkan tanpa dasar wahyu. Ayat 104. Inti ayat. Mereka berkata, cukuplah bagi kami tradisi nenek moyang kami. Makna ma'rifatullah, ma'rifat adalah pembebasan dari kebekuan pikiran dan taklid buta. Yang mengenal Allah akan menilai sesuatu dengan cahaya kebenaran, bukan kebiasaan manusia. Ayat 105. Inti ayat. Jagalah dirimu sendiri. Orang yang sesat tidak akan mencelakakanmu bila kamu telah mendapat petunjuk. Makna ma'rifatullah, ma'rifat melahirkan tanggung jawab pribadi dalam iman. Hamba yang mengenal Allah tidak mudah terguncang oleh kesalahan orang lain. Ia meneguhkan dirinya di atas petunjuk ilahi. Ayat 106 sampai 108. Inti ayat tentang kesaksian wasiat, aturan bagi saksi dan sumpah dalam keadaan bepergian. Makna ma'rifatullah, ma'rifat melatih kejujuran spiritual. Hati yang mengenal Allah takut berdusta walau tak terlihat manusia, sebab ia sadar Allah adalah saksi setiap kata. Ayat 109. Inti ayat. Pada hari Allah mengumpulkan para rasul dan menanyakan apa tanggapan umat terhadap risalah mereka. Makna ma'rifatullah, ma'rifat menumbuhkan rasa malu di hadapan Allah. Setiap amal kelak akan ditanyakan, dan hati yang arif selalu mempersiapkan jawaban jujur di hadapannya. Ayat 110. Inti ayat. Allah mengingatkan nikmat kepada Isa A. Mukjizat berbicara sejak bayi, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Makna ma'rifatullah, ma'rifat menyadarkan bahwa segala kekuatan hanyalah milik Allah. Siapapun yang diberi karamah atau kelebihan hanyalah perantara kuasanya, bukan pemiliknya. Ayat 111. Inti ayat. Allah menanamkan keimanan kepada para pengikut Isa yang setia. Makna ma'rifatullah, iman sejati adalah pemberian Allah kepada hati yang bersih. Ma'rifat membuka jalan bagi turunnya nur iman, bukan hasil logika semata. Ayat 112 sampai 115. Inti ayat. Dialog para Hawariyun yang meminta hidangan dari langit, dan Isa berdoa agar Allah menurunkannya sebagai tanda kekuasaannya. Makna ma'rifatullah, ma'rifat mengajarkan keyakinan dan adab dalam berdoa. Orang arif meminta bukan untuk membuktikan kekuasaan Allah, tetapi untuk menambah rasa syukur dan iman. Ayat 116 sampai 118. Inti ayat. Allah menanyai Isa di akhirat, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab dengan penuh ketundukan. Makna ma'rifatullah, ma'rifat menumbuhkan tauhid yang jernih dan rasa takut menggeser kemuliaan Allah kepada makhluk. Nabi Isa menjadi teladan adab tertinggi seorang hamba, mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah. Ayat 119. Inti ayat. Pada hari itu Allah berfirman, inilah hari ketika orang-orang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Makna ma'rifatullah, ma'rifat membentuk kejujuran batin, bukan hanya lisan. Hati yang mengenal Allah tak mampu berpura-pura, sebab nurnya menyingkap setiap kepalsuan. Ayat 120. Inti ayat. Segala kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makna ma'rifatullah, inilah puncak ma'rifat, tenggelam dalam kesadaran rububiyah Allah.
Hati menyadari tiada daya, tiada kekuatan, tiada milik selain Dia. Inilah derajat fana. Lenyapnya ego dalam pengakuan total terhadap keagungannya. Intisari hakikat ma'rifatullah ayat 101-120. Dari penutup surat Alem, Idah, Allah mengajarkan 10 pilar ruhani, ma'rifat, bijak dalam bertanya, dan menerima takdir. Tauhid murni tanpa taklid buta. Tanggung jawab pribadi atas iman. Kejujuran dalam kesaksian. Rasa malu di hadapan Allah. Kesadaran bahwa semua kekuatan dari Allah. Adab dalam berdoa dan meminta. Tauhid murni yang tidak memuja makhluk. Kejujuran batin yang menyelamatkan. Kesadaran total atas kekuasaan dan kepemilikan Allah. Kesimpulan, hakikat ma'rifatullah QS Alem. Idah ayat 101-120. Ma'rifatullah adalah perjalanan dari banyak pertanyaan menuju kepasrahan, dari ego menuju pengakuan, dari pengetahuan menuju penyaksian. Surat Alem, Idah menutup dengan pengakuan universal. Segala kekuasaan hanya milik Allah, segala amal akan ditimbang di hadapannya, dan hanya hati yang jujur serta pasrah yang akan selamat. Doa penutup. Ya Allah, karuniakan kepada kami ma'rifat yang menenangkan, iman yang meneguhkan, dan hati yang tunduk di hadapan keagungan-Mu. Jauhkan kami dari pertanyaan yang sial-sial dan dekatkan kami kepada penyaksian hakikat-Mu. MNN